Selamat datang di YouTube channel Invest with JG. Kali ini saya akan membahas mengenai Wismilak Inti Makmur. Saya pernah bahas beberapa saham yang masih akan memberikan potensi beggar atau naik di atas 100% di tahun 2021. Salah satunya ini saham Wismilak. Jadi singkat cerita, dari awal saya buat video itu Wismilak di harga 630-an. Kemarin sempat menyentuh harga 1000. Jadi sudah hampir 2 kali lipat dari 600 ke 1000. Cuman di video kali ini saya akan menggali lebih dalam lagi, membagi analisis saya. Kenapa saya yakin Wismilak ini bisa returnnya sampai 100 atau bahkan 200% di tahun ini. Jadi ini adalah salah satu saham second liner yang bisa kita invest di tahun ini. Oke, kita mulai. Ya, seperti kita tahu Wismilak ini adalah perusahaan rokok. Nah, sedikit overview industri rokok di 2020. Kita tahu bahwa tahun 2020 ada kenaikan cukai yang sangat tinggi, yaitu rata-rata 23%. Nah, kemudian ditambah lagi ada lagi virus COVID yang melemahkan ekonomi kita, sehingga industri rokok ini turun drastis. Ya, kita bisa lihat di sini, ini data saya ambil dari Mirai Asset. Ya, dia bahas riset tentang WIM. Saya ambil satu tabelnya. Ini menunjukkan bahwa total jualan rokok, ya, pertumbuhan industri rokok di Indonesia itu turun sangat drastis di kuartal 2 2020. Ya, dari sebelumnya itu mereka masih flat, ya, selama tahun-tahun sebelumnya. Di 2020 turun dalam sekali. Nah, ini memang kalau kita jumpai sangat benar kenyataannya. Karena kan kita lihat kalau karyawan juga banyak yang ada pengurangan gaji atau bahkan PHK. Bisnis juga banyak yang closing down. Sehingga para perokok, ya, itu mulai mengurangi konsumsi rokoknya atau dia berpindah preference-nya. Dia berpindah preference dari perokok yang merokok rokok-rokok SKM atau kretek mesin yang light, ya, yang LTN, itu pindah. Entah dia pindah ke yang full flavor yang lebih berat, atau dia pindah ke SKT. Karena dengan harga yang lebih murah atau kurang lebih sama, misalkan, itu mereka bisa dapat puff, ya, atau jumlah hisapan rokok yang lebih banyak. Nah, yang kedua adalah preferensi mereka pindah ke rokok yang lebih murah atau downtrade, karena ada pengurangan income. Ya, walaupun di 2021 ini kita sudah mulai melakukan vaksinasi, tapi saya rasa pemulihan ekonomi juga akan berjalan sangat lambat, sehingga tahun 2021 preferensi perokok dewasa itu tetap akan ada yang downtrend. Mereka lebih prefer rokok yang murah sehingga bisa saving lebih banyak. Nah, apa sih dampaknya buat WIM? WIM itu jelas diuntungkan karena adanya resesi ini, dan juga cukai rokok yang naik drastis, ya, tahun 2020. Kita bisa lihat, ini laporan WIM di 2020 Agustus. Yang sebelah kiri ini adalah saham LTN atau low tar low nicotine. Saham sigaret kretek mesin. Ada peningkatan drastis nih. Dari Agustus 2019 year to date sekitar 180 jadi 492 juta batang. Untuk yang SKT juga ada peningkatan karena ada preferensi orang ke SKT, ya, dari sekitar 300 jadi 326. Tapi yang paling besar ini adalah sigaret kretek mesin yang LTN. Kenapa? Jadi WIM itu merupakan produsen rokok tier 2. Sedangkan HMSP dan GGRM itu adalah tier 1. Apa sih yang membedakan? Jadi untuk tier 1 itu adalah perusahaan rokok yang memproduksi lebih dari 3 miliar batang per tahunnya. Di sini. Sedangkan untuk tier 2 itu adalah perusahaan rokok yang produksinya di bawah 3 miliar batang per tahunnya. Ada perbedaan cukai yang sangat drastis. Misalkan kita lihat cukai tier 1 itu 740 rupiah, ya, per sticknya gitu di 2020. Sedangkan yang tier 2 itu hanya 470 dan 475 dan 455. HMSP GGRM itu tier 1. Sedangkan WIM tier 2. Nah, jadi ada keuntungan price advantage yang dimiliki WIM di saat ekonomi melemah ini. Bagaimana 2021? Udah diketok sama Bu Sri Mulyani, cukai SKM tier 1 itu naik 17,5%.
dan tier 2 itu 12,5%. Jadi bisa bayangkan yang tier 1 udah absolutnya paling tinggi, naiknya paling tinggi pula 17,5%. Yang tier 2 absolutnya lebih rendah 470, naiknya hanya 12,5%. Jadi price gap-nya akan makin melebar. WIM masih akan dapat momentum di 2021 dari pertumbuhan rokok LTN-nya. Sekilas mengenai produk unggulannya. Jadi ini adalah produk yang mendrive kenaikan dari pendapatannya Wismilak, Diplomat Evo. Kita bisa lihat Diplomat Evo 16 batang harganya 15.000. Ya di Tokopedia. Mungkin kalau di pasaran bisa di sekitar 16.000. Di Samsu Magnum Mild 16 batang dari Sampurna itu harganya 20.000. Surya Pro Mild dari Gudang Garam itu harganya 20.000 juga. Jadi ada gap 5.000 nih. Ya. Per bungkusnya. That's why pertumbuhannya si Diplomat Evo ini sangat-sangat pesat. 2021 gap harganya akan makin melebar. Ya. Simpelnya kayak Magnum Mild berarti dia harus naik kurang lebih 20% gitu kan. Di angka 24.000. Sedangkan Diplomat Evo itu dia hanya perlu naik sekitar around 15%. Ya, atau di sekitar angka 17.000. Jadi 17.000 ke 24.000 itu gapnya ada 7.000. Gapnya makin melebar. Tahun 2020 gapnya hanya 5.000. Tahun ini gapnya bisa 7.000. Oke, sekarang kita analisis laporan keuangannya si WIM. Di sini kita bisa lihat laporan keuangan di tahun 2019 full year versus dengan year to date Q3 2020. Jadi bahkan di year to date Q3 2020, total penjualnya udah sama dengan full year 2019. Dan laba bersihnya hampir 4 kali lipat dari laba bersih di 2019. Ya, di sini kalau kita lihat ke bawah ya, menggunakan harga sekarang gitu ya. EPS dia di tahun 2019 itu adalah di 12,9 per lembar saham. Laba bersih per sahamnya di 2020 Q3 itu udah 47,53. Dalam 2 minggu ke depan ini, WIM pasti akan keluarin laporan keuangan dia untuk yang 1 tahun di 2020. Tapi karena belum keluar, oke saya akan coba estimate pendapatan dia di 2020 secara full year berapa sih. Ya, ini berdasarkan estimasi saya, harusnya WIM bisa menjual total pendapatannya bisa di angka 1,9 triliun. Dan ini akan bisa translate ke laba bersih di 190 miliar. Ya. Ini dengan asumsi WIM bisa menjual kurang lebih 1,43 miliar batang. Ya, tahun 2019 dia menjual 1,25 miliar. Tahun di 2020 kurang lebih naik 14 atau 15% ke angka 14,3. Ini saya proyeksikan menggunakan pro forma dari yang Q3 2020. Average harga jual per batangnya juga meningkat. Ya. Kalau tahun 2019 itu 1.100, di tahun 2020 karena kenaikan cukai itu saya estimasi di 1.365. Dengan angka ini EPS-nya adalah 90,52 per lembar saham. Kalau kita target dengan price earning ratio selama 5 tahun si Wismilak, rata-ratanya itu ada di 11. Jadi kalau EPS 90 dan PE 11, targetnya adalah 996. Harga WIM sekarang di 870. Ya, around 870. Jadi memang masih ada upside ke atas. Tapi kalau kita ambil yang deviasi paling rendahnya, itu PE-nya ada di 5 kali, itu harganya di 453. Kalau kita ambil yang paling tinggi, itu di 17 kali, itu harganya bisa 1.358. Oke, 2020 udah lewat. Sekarang bagaimana dengan 2021? Itu kan harus kita prediksi. Laba dia 1 tahun ini mau berapa sih? EPS-nya berapa? Baru dari situ kita coba hitung PE multiple-nya seperti apa. Perlu ada beberapa asumsi untuk kita menghitung laba ini di 2021. Pertama, kita mulai dari sales volume-nya dulu di sebelah sini ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi, kita lihat kemarin total jualan naik 14% di tahun 2020.
Nah, saya bisa melihat kalau misalkan setidaknya Diplomat Evo bisa mempertahankan market share-nya sekarang, ya, di bulan Januari ataupun Februari, terus sepanjang tahun aja, nggak usah naik deh, flat aja, itu dia bisa tumbuh 30% di tahun 2021. Sehingga total kurang lebih tahun 2021 akan di 1,9 miliar batang. Masih jauh di bawah batas produksi 3 miliar batang untuk ke tier 1. Jadi Wismilk masih aman. Dengan itu kita hitung average harga jual per batangnya. Tahun 2021 kan cukai naik 15%. Ya, saya naikin 15%. Jadi kurang lebih ini asumsinya jualan 1,9 miliar batang. Dan harga jual per batangnya 1.542. Dapatlah total secara rupiah pendapatannya 2,9 triliun. Kemudian 69%-nya itu adalah biaya cukai dan biaya bahan baku. Sehingga laba brutonya 885 miliar. Beban usahanya seperti gaji, fixed income, gaji karyawan, mesin, depresiasi, itu naikin 10%. Walaupun saya rasa kenaikannya tidak akan 10%. Karena situasi ini kan mungkin perusahaan akan menahan kenaikan gaji para karyawannya. Laba bersihnya dapat 431 miliar. Kenapa sih revenue-nya itu cuma naik nggak nyampe 2 kali lipat, tapi laba bersihnya bisa 2 kali lipat? Karena dia sudah mencapai economies of scale. Fixed income-nya ini nggak berubah. Tetap aja di sini. Tapi laba kotornya itu meningkat drastis karena volume yang diproduksi lebih banyak. Kalau kita pakai angka 431 miliar ini, itu kita bagi dengan jumlah saham beredar, EPS-nya itu 205 perak per lembar saham. Ya. Harga WIM sekarang itu 870. Jadi PI-nya kalau dengan 870 perak, kita bandingkan dengan prospek dia di tahun 2001, itu cuma 4 kali. Jauh di bawah rata-rata PI dia. Sekarang kita hitung, kalau PI-nya 11 aja, di valuasi market 11, targetnya adalah 2.300. Kalau PI-nya 5 kali, ya terendah di rata-rata dia selama 5 tahun ini, itu angkanya 1.000, tetap di atas 870. Tapi kalau ternyata dia diapresiasi pasar lagi, itu bisa ke 3.000. Ya, ini memungkinkan aja, karena asumsi 2021 saya itu cuma flat. Sedangkan kita tahu market share itu akan selalu, kalau misalkan dapat momentumnya, dia akan selalu naik ya, pangsa pasarnya, nggak flat. Jadi ini hitungan WIM secara valuasi, saya hitung dia bisa di angka 2.300. Dengan harga sekarang 870, potensinya itu bisa hampir 3 kali lipat ya, around 3 kali lipat. Fundamentalnya selesai. Sekarang bagaimana dengan teknikalnya? Kita harus cocokin kan. Perusahaannya bagus, prospeknya bagus, tapi teknikalnya oke nggak nih? Ini grafik ya, WIM dari dia IPO, all time high-nya dia itu ada di 1050 di sini. Ini channelnya masih uptrend banget. Ya, dia sempat menyentuh 70 perak, naik terus ke sini. Jadi secara channel ini masih uptrend. Kita sangat bagus nih untuk masuk ke saham yang uptrend, bukan downtrend. All time high di 1050. Kita udah lihat tadi fundamentalnya, saya rasa hanya dalam waktu sebentar lah WIM ini pasti bisa melewati all time high-nya. Kalau dia lewat all time high-nya, itu potensi kenaikannya itu adalah di Fibo 161 dan 261. Yaitu di angka sekitar 1.600 dan di angka 2.600. Jadi harga 2.600 secara teknikal itu kurang lebih sama nih dengan hitungan tadi fundamental. Yang tadi saya hitung di around 2.300 sampai 3.000. Jadi kalau saya lihat ini sedikit match lah, ada match di sini yang korelasinya cukup baik lah, cukup positif. Sekarang harga di 880 ya, itu ada di retracement Fibo 78,6 di support yang cukup kuat. Volume juga kita lihat selama ya mungkin 6 bulan terakhir ada peningkatan volume dibandingkan sebelum-sebelumnya ya, hampir nggak ada volumenya. Jadi big money ada masuk.
Big money ada masuk, oke, mana buktinya? Kita coba lihat secara bandarmologinya ya, atau secara hot money yang masuk. Jadi kita melihat sudah ada beberapa inflow dari asing, namun memang belum besar. Jadi ini saham WIM, ya, ini adalah kepemilikan saham broker lokal, investor lokal, yang ini asing dari Desember sampai Februari. Kita lihat dari Desember ya 2020 lokal itu pegang 98%. Tapi Februari dia pegang hanya 91% dari total saham beredar. 9%-nya pindah ke asing. Asingnya siapa yang masuk? Ya. Asingnya ada masuk foreign MF. Foreign MF itu adalah mutual fund. Jadi ada mutual fund yang masuk, reksadana yang masuk beli saham WIM. Reksadana asing ya. Kemudian ada investment bank. Ya, dari bank membeli juga saham WIM. Lumayan, ya, ada peningkatan 7%. Jadi udah ada asing sudah mulai melirik lah ini saham untuk dimasukkan ke reksadananya ataupun jadi instrumen investasinya. Kalau kita lihat secara broker summary ini di 1 Januari sampai 19 Maret ya dari awal tahun year to date 2021 itu terlihat ada sedikit akumulasi ya. Normal accumulation lah untuk top one-nya, tapi secara average itu ada akumulasi kecil. Dengan yang paling banyak beli itu adalah CLSA ya 14,2 miliar di harga 700. Sedangkan yang buang itu ada AZ ya di harga 777. AZ ini Sukor, jadi retail yang buang, sedangkan ini adalah institusi KZ dan DH. Ya, ini ada YP juga retail, ada AK ya, sama ada si EP. Jadi terlihat ada sedikit akumulasi ya. Ya, jadi kalau in summary saya gabungkan lagi secara fundamental ada momentumnya untuk WIM naik. Secara teknikal juga sangat mendukung, chartnya sangat bagus. Sekarang lagi rest di area supportnya. Ini tinggal nunggu momentum laporan keuangan keluar, harusnya WIM bisa terangkat menembus all time high-nya. Kemudian juga secara broker ini sudah mulai secara aliran arus uang masuk ya broker. WIM juga sudah mulai dilirik oleh broker asing maupun institusi lokal. So ya itu aja bahasan saya mengenai WIM. Semoga ini saham bisa memberikan return yang luar biasa baik buat kita semua di tahun 2021.